Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil mini project kimia bahan alam terestrial saya yang berjudul Parijoto atau Medinilla spes-blume sebagai sumber antosianin dan flavonoid, analisis metabolit sekunder, strategi ekstraksi, dan desain bioesai antioksidan. Nah, buah parijoto merupakan tanaman yang berasal dari famili Melastomaceae dan banyak ditemukan di kawasan lereng Gunung Muria, Jawa Tengah. Nah, bagian tanaman yang menjadi fokus kajian adalah buah parijotonya karena memiliki kandungan metabolit sekunder yang tinggi, terutama antosianin, flavonoid, tanin, dan senyawa fenolik. Nah, warna merah keunguan pada buah menunjukkan adanya kandungan antosianin yang berperan sebagai pigmen alami sekaligus antioksidan. Berdasarkan dari berbagai penelitian, buah parijoto itu mengandung beberapa metabolit sekunder penting, yaitu yang pertama ada antosianin, kedua ada flavonoid, terutama pada quercetin, ketiga ada tanin, dan yang terakhir ada senyawa fenolik. Nah, senyawa-senyawa tersebut itu termasuk dalam golongan polifenol yang diketahui memiliki aktivitas antioksidan yang sangat tinggi. Nah, antioksidan dan flavonoid memiliki banyak gugus hidroksil atau gugus OH yang mampu mendonorkan elektron maupun atom hidrogen untuk menetralkan radikal bebas. Nah, antosianin pada buah parijoto itu disintesis melalui jalur fenilpropanoid. Yang pertama ada fenilalanin, kemudian berubah menjadi asam sinamat, kemudian berubah menjadi pekumaroil-CoA, kemudian berubah menjadi alkalkon, kemudian berubah menjadi flavonon, kemudian berubah menjadi dihidroflavonol, kemudian berubah menjadi antosianidin, dan yang terakhir menjadi antosianin atau glikolisasi dan penyimpanan dalam vakuola. Nah, jalur ini menunjukkan bagaimana tanaman itu menghasilkan senyawa bioaktif yang berperan dalam perlindungan terhadap stres lingkungan. Untuk memperoleh metabolit sekunder, itu menggunakan metode maserasi menggunakan etanol 70%. Kenapa menggunakan etanol 17%? Karena yang pertama senyawa target antosianin, flavonoid, dan fenolik itu bersifat polar. Kemudian etanol 70% itu mampu mengekstraksi senyawa polar secara optimal. Yang ketiga, maserasi sederhana, ekonomis, dan meminimalkan kerusakan senyawa sensitif panas. Dan yang terakhir itu lebih aman karena etanol itu food grade dan ramah lingkungan. Tahapan ekstraksi dimulai dari pengeringan buah, penghalusan menjadi simplisia, proses maserasi, kemudian difiltrasi, kemudian dipekatkan menggunakan rotary evaporator dan akan menghasilkan ekstrak kental. Nah, kemudian untuk menguji aktivitas biologis itu menggunakan metode DPPH, di mana metode ini dipilih karena sesuai dengan karakteristik antosianin dan flavonoid yang bekerja sebagai donor elektron. Nah, prinsip pengujiannya yaitu radikal DPPH yang berwarna ungu akan direduksi oleh senyawa antioksidan sehingga warnanya itu akan berubah menjadi kuning pucat. Kemudian perubahan itu absorbensinya diukur menggunakan spektrofotometer UV vis pada panjang gelombang 517 nanometer. Ya, hasil pengujian itu dinyatakan dalam bentuk nilai IC50, di mana konsentrasi yang mampu menghambat 50% radikal bebas. Nah, semakin kecil nilai IC50-nya itu kategori aktivitasnya itu sangat kuat, atau semakin kecil nilai IC50 maka semakin kuat aktivitas antioksidannya. Nah, kemudian bagian yang paling penting dalam kajian ini adalah hubungan antara struktur senyawa, metode ekstraksi, dan aktivitas biologis. Nah, gugus hidroksil pada antosianin dan flavonoid itu menyebabkan senyawa tersebut bersifat polar sehingga mudah diekstraksi menggunakan etanol 70%. Nah, gugus yang sama juga berperan dalam mekanisme penangkapan radikal bebas sehingga aktivitas antioksidannya dapat dievaluasi secara efektif menggunakan metode DPPH. Dengan demikian, terdapat keterkaitan yang kuat antara struktur kimia metabolit sekunder, metode ekstraksi yang dipilih, dan bioesai yang digunakan.
Berdasarkan kajian literatur yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa buah parijoto itu merupakan sumber metabolit sekunder yang kaya akan antosianin dan flavonoid, serta berpotensi sebagai antioksidan alami. Nah, metode maserasi menggunakan etanol 70% juga merupakan metode ekstraksi yang paling sesuai untuk memperoleh senyawa target. Sedangkan metode DPPH merupakan POCI yang relevan untuk mengevaluasi aktivitas antioksidannya. Nah, potensi ini menunjukkan bahwa parijoto itu dapat dikembangkan lebih lanjut sebagai sumber bahan alam fungsional dan bahan baku produk kesehatan berbasis antioksidan. Mungkin cukup sekian pemaparan dari hasil mini project kimia bahan alam terestrial saya menggunakan buah parijoto. Saya cukupkan, yang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.